Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Jaya Kusuma, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pemasaran internasional, yang dimana saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini ujiannya itu ada 5 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu jelaskan pengertian teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo dan teori siklus hidup produk menurut Raymond Vernon. Jadi saya langsung menjawab. Yang pertama, teori keunggulan komparatif, di mana David Ricardo menyatakan bahwa produk yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Menurut teori ini, pertukaran suatu barang dapat dilakukan selama barang tersebut dapat digunakan. Dan teori ini juga menyatakan bahwa suatu negara dapat menciptakan keunggulan komparatif melalui kerja keras dalam penguasaan teknologi. Dan yang kedua, teori siklus hidup produk yang dinyatakan oleh Raymond Vernon bahwa suatu produk yang dijual akan melalui beberapa tahapan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, di mana keunggulannya itu tidak akan bertahan lama. Dan dalam teori ini ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh produk. Yang pertama itu tahap perkenalan, tahap yang merupakan bentuk awal dari siklus hidup produk, yang dimana produk baru mulai dipasarkan di khalayak umum. Yang kedua itu tahap pertumbuhan, di mana produk mengalami peningkatan pesat akibat produk itu telah dikenal seluk-beluknya di masyarakat umum. Yang ketiga, tahap kedewasaan, di mana tahap ini produk mengalami penurunan akibat beberapa faktor, seperti faktor adanya pesaing dan produk membutuhkan inovasi terbaru. Dan yang terakhir, faktor kemunduran, seperti namanya, di mana produk di sini harus segera diganti dengan barang baru agar perusahaan dapat tetap berada di pasar secara luas. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan 3 jenis sistem perekonomian yang diterapkan di beberapa negara dan manakah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem sosialis, di mana sistem perekonomian ini itu aktivitasnya digerakkan secara komando oleh pemerintah. Dalam artian setiap kegiatan perekonomian dari pusat hingga rakyat kecil itu disesuaikan dengan komando pemerintah. Jadi yang berhak untuk membatasi kegiatan aktivitas perekonomian di negara tersebut adalah pemerintahannya melalui regulasi dan kebijakan-kebijakan tertentu. Dan negara-negara yang menganut sistem ini yaitu negara komunis seperti Cina, Rusia, dan lain-lain semacamnya. Yang kedua, ada sistem ekonomi liberal, seperti yang biasa kita sebut ekonomis kapitalis, di mana kegiatan ekonominya itu tidak digerakkan oleh pemerintah tapi oleh masyarakat itu sendiri. Mereka dibebaskan untuk melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dengan sebebas-bebasnya. Nah, Indonesia pada tahun 1950-an itu menganut sistem ini. Dan sampai sekarang negara-negara yang menganut sistem ini yaitu seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara adidaya lainnya.
Dan untuk yang ketiga itu ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini berdasarkan landasan filosofi demokrasi ekonomi yang ada dalam Pancasila. Yang artinya sistem ini berasas oleh, dari, dan untuk rakyatnya. Dan sistem ekonomi ini berprinsip kekeluargaan, kejujuran, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan sistem ini diterapkan di Indonesia pastinya. Yang ketiga itu sebutkan macam-macam elemen yang mempengaruhi lingkungan budaya di suatu negara. Yang pertama itu adalah bahasa. Dua, tata krama. Ketiga, adat istiadat. Keempat, teknologi. Kelima, kepemilikan. Keenam, nilai dan prinsip. Ketujuh, agama. Kedelapan, estetika. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 itu sebutkan cara-cara mengidentifikasi peluang dalam pasar internasional. Yang pertama itu mengamati kebutuhan konsumen yang banyak dibutuhkan. Yang kedua, menentukan jumlah pesaing dalam upaya memasarkan produk. Yang ketiga, memperkirakan daya beli konsumen. Yang keempat, menentukan segmentasi konsumen. Yang kelima, mengetahui kapan produk dibutuhkan. Yang keenam itu menganalisis resiko. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu sebutkan 3 keunggulan dalam e-marketing. Yang pertama itu dapat menjangkau konsumen dalam suatu lingkungan yang belum dipenuhi oleh pesaing. Yang kedua, transaksi yang secara elektronik dan dengan biaya yang rendah. Yang terakhir itu dapat mendistribusikan program dan informasi terkait produk yang dijual hanya dengan melalui email. Nah, itulah tadi jawaban saya atas pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah pemasaran internasional. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.